Bab 506, Mata Junjiu berbinar. Setiap makhluk spiritual memiliki bakatnya sendiri. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat dan kuat bakatnya. Tapi dia belum pernah melihat makhluk spiritual yang bisa menelan guntur. Xiao Hu melompat ke bahu Junjiu. Dia menatap ular yang terbang di udara. Xiao Hu berkata, "Tuan, apakah menurutmu ular ini tampak familiar?" "Sepertinya ular yang sama yang meminta Yudi Breu kepada kita." "Ular, ya? Itu dia." Ular naga menawarkan Danzu. "Itu saja." Junjiu mengerutkan bibirnya, sepertinya kesempatan telah tiba dan ia memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi naga. Boom! Guntur bencana kedua melanda, langit dan bumi meraung, dan sambaran petir setebal lengan terbang ke bawah menuju ular naga. Adegan ini mengejutkan. Ular naga menghadapi kesulitan tanpa rasa takut. Ia mengaum seperti naga dan menatap awan guntur di langit dengan mata binatangnya yang gigih dan teguh. Ular naga bertabrakan langsung dengan bencana petir ini, dan busur listrik berderak di sekitarnya, secara bertahap dimurnikan dan diserap olehnya. Yang ketiga, keempat, bencana petir satu demi satu akhirnya melampaui batas yang bisa ditahan oleh ular naga. Aduh, di tengah suara sedih itu, ular naga itu disambar petir setebal pohon, dan luka sedalam tulang terbuka di tubuh ular itu. Sebelum suasana bisa tenang, guntur dan kilat kembali menyambar, ledakan. Ular naga itu terpotong dari langit dan jatuh ke dalam danau, menimbulkan ribuan gelombang. Yang menakutkan adalah ada busur listrik yang menembus ombak. Ikan-ikan di danau itu seketika tersengat listrik dan hangus menjadi hitam, dan ombak yang terhempas mundur ke arah kerumunan dan kawanan hewan, menyebabkan mereka menghindar karena panik. Saya melihat air memercik ke rumput dan tanah, dan semuanya berakhir seperti ikan. Semua orang terkejut dan ketakutan. Kekuatan sisa badai petir ini begitu kuat, mampukah mereka menahannya? Apa yang kamu takutkan? Kamu harus berkultivasi ke alam Raja Roh sebelum kamu memenuhi syarat untuk dibaptis oleh kesengsaraan guntur. Kita masih jauh dari Raja Roh. Seseorang menepuk hatinya dan berkata dengan takut-takut. Ketika Anda mencapai tingkat seorang guru spiritual yang hebat, Anda akan menyadari bahwa seorang guru spiritual hanyalah orang yang paling dasar dan memiliki kualifikasi untuk menyerap kekuatan spiritual untuk budidaya. Dan menjadi guru spiritual yang hebat tidaklah sekuat dan sehebat rumor yang beredar. Guru spiritual yang agung baru saja benar-benar membuka pintu menuju kultivasi. Guru spiritual yang agung adalah basisnya, dan raja spiritual adalah tingkat lanjutan. Lebih jauh lagi, ada level yang semakin kuat. Seperti kata pepatah, Raja Roh sudah menjadi kekuatan terkuat dan tertinggi di tingkat ketiga terbawah di mata mereka. Kesengsaraan guntur dapat mempengaruhi mereka baik jauh maupun dekat, dan beberapa orang mungkin tidak pernah menyentuh tepi kesengsaraan guntur sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, apa yang mereka lihat hari ini memberi mereka banyak wawasan. Aduh, ular naga itu kembali berlari keluar dari danau, meronta dan menekuk tubuhnya yang dipenuhi rasa sakit, bekas luka dan hangus hitam, lalu terbang ke angkasa. Kesengsaraan gemuruh guntur menghantam ular naga itu lagi satu demi satu. Kulit dan dagingnya terbelah dan darah berceceran di mana-mana. Beberapa orang dan binatang mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut darah yang dijatuhkan ular tersebut. Mereka berkata, ini adalah darah ular naga. Sekalipun gagal berevolusi, darah ini adalah harta yang paling kuat dan suci. Cepat, jangan biarkan orang lain merebutnya. Mencari kematian. Junjiu tersenyum dengan dingin. Dibandingkan dengan makhluk roh yang mendekat dengan hati-hati dan lambat, manusia jauh lebih rakus. Mereka bergegas maju, terlepas dari bencana petir di atas kepala mereka. Mereka tidak tahu bahwa begitu mereka memasuki jangkauan kesengsaraan guntur, mereka akan disambar petir seperti ular naga. Dalam suara gemuruh, orang-orang yang mereka tinggalkan dicincang menjadi abu terbang hitam hangus di mata mereka. Tidak banyak makhluk roh yang hilang, hanya 2 yang dibacok sampai mati. Keren, puluhan orang tewas. Kesengsaraan guntur ini terlalu menakutkan. Jika kita yang mengalami kesengsaraan, akan seperti ini. Apakah begitu? King Yu bertanya dengan ketakutan. Ini akan lebih baik. Guru adalah penguasa istana Li. Dia pernah mengatakan kepada saya bahwa makhluk spiritual dapat mengatasi kesengsaraan karena mereka adalah binatang, dan kesengsaraan petir lebih sulit dan kuat. Setelah kita berkultivasi ke alam raja spiritual, kesengsaraan guntur hanyalah sebuah level. Namun, level yang berbeda mungkin sulit atau mudah bagi orang yang berbeda.
kata Bi Yue. Mendengar ini, King Yu dan yang lainnya langsung menghela nafas lega. Bukankah tragis jika bencana petir itu seperti ular? Saat ini, Jun Jiu melihat King Jun mengulurkan tangannya dan menunjuk ke dalam arah ular dari kejauhan. Tangkap, dia sedikit tertegun, apa yang kamu lakukan? King Jun tidak menjawab, dia memberitahu Jun Jiu jawabannya dengan tindakan praktis. Darah yang dijatuhkan ular itu tidak seperti darah, tetapi butiran darah satu persatu. King Jun mengambil hampir semua butiran darah dari udara, dan tindakan ini menarik pandangan serakah banyak orang. Dia mengabaikan pandangan ini dan memasukkan semua manik-manik darah ke dalam dompet putih berumur sebulan. King Jun mengulurkan tangannya dan menyerahkannya kepada Jun Jiu, kami memiliki ramuan dan obat darah ular. Efek luar biasa, jika ular naga ini gagal, bangkainya juga akan menjadi harta karun. Jika kamu menginginkannya, aku akan mengambilkannya untukmu. Mata Jun Jiu sedikit melebar, dan dia menatap King Jun dengan heran. Pada saat ini, seseorang yang rakus akan dompet di tangan King Jun datang perlahan, tapi King Jun bahkan tidak melihatnya. Dia mengangkat tangannya dan terbang keluar dengan teknik roh pedang, membunuh 3 orang dalam sekejap. Individu itu segera mengejutkan semua orang dan tidak berani mendekat. King Jun memandang Jun Jiu dengan senyum pendiam dan pertapa di bibirnya. Apakah kamu tidak menginginkannya? Petik 2. Tentu saja. Jun Jiu meraih dompetnya, dan dia menatap King Jun lagi. Berikan semuanya padaku, bukankah kamu sendiri yang menginginkannya? Aku tidak membutuhkannya. Nada suara King Jun tenang, tetapi matanya yang menatap Jun Jiu begitu fokus sehingga sulit untuk diabaikan. Suara gumaman Xiao Hu terdengar di hati Jun Jiu, dan dia berkata, genit sekali. Dia bahkan lebih baik dalam menggoda daripada Mo Tiaoti gelombang tuan, kenapa kamu tidak memanggilnya King Flirting? Puff, uhuk, uhuk, uhuk. Jun Jiu tersedak, dia mengepalkan tinjunya ke mulutnya dan berbalik untuk batuk. Dia juga menahan senyuman tak terkendali di sudut mulutnya. King Titi, Xiao Hu, itu sudah cukup. Tapi dia sangat pandai menggoda. Jun Jiu berpikir, dia jelas seorang pemuda yang pertapa dan acuh tak acuh, penuh semangat peri. Tapi dia bisa dibandingkan dengan Wu Yue, hormonnya meledak, menggodanya sepanjang waktu. Tapi Jun Jiu juga ragu, lebih baik mengatakan bahwa King Jun dan Mo Wu Yue mirip daripada memiliki kesamaan. Hal yang paling mirip adalah perasaan yang diberikan padanya. Benarkah ada 2 orang di dunia ini yang begitu mirip sehingga sulit baginya untuk menolak dan memperlakukan mereka secara berbeda? Ledakan, retakan besar robek di langit, dan awan gelap menembusnya. Lautan guntur turun dan membanjiri dunia dalam sekejap. Sosok ular naga yang sangat besar itu rapuh seperti perahu kecil, dan tenggelam dalam sekejap mata. Mundur, King Jun melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan dengan lembut mendorong King Yu dan yang lainnya mundur jauh dari bahaya lautan guntur. Anda bertanya pada Jun Jiu. Mata King Yu dan yang lainnya tertuju pada lengan King Jun yang melingkari pinggang Jun Jiu. Pemuda ini masih muda, tapi triknya tidak kalah canggihnya dengan Mo Yue. Jun Jiu tidak memperhatikan hal ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke lautan guntur. Raungan ular naga berangsur-angsur semakin redup dan tidak terdengar lagi. Apakah gagal? Butuh sebatang dupa agar lautan guntur berangsur-angsur menghilang, namun auman lautan guntur bergema di benak saya untuk waktu yang lama dan tidak dapat menghilang di telinga saya. Semua orang tampak ngeri dan melihat danau luas yang dikelilingi 3 gunung telah mengering. Retakan itu berubah menjadi lubang cekung, dan tidak ada setetes darah pun yang terlihat. Dan di dalam lubang besar, tubuh ular naga yang menghitam tergeletak secara horizontal, tak bergerak. Tidak ada yang bergerak, mereka menatap ular itu dengan mata terbelalak. Apakah sudah mati? Bab 507. Klik, terdengar suara renyah yang lembut, dan retakan terbuka pada cangkang hitam yang terbakar di tubuh ular itu. Saat awan gelap di langit menghilang, untaian sinar matahari keemasan keluar. Jun Jiu mengerutkan bibirnya, berhasil. Segera setelah retakan pertama, retakan yang tak terhitung jumlahnya terbuka di tubuh yang hitam dan berbau menyengat. Di bawah sinar matahari yang cerah, cahaya biru transparan bersinar dari retakan. Ketika retakannya semakin besar, terlihat jelas bahwa itu adalah skala seukuran telapak tangan. Klik, klik, suara berlanjut, dan auman naga yang jernih terdengar. Ular itu sekarang harus disebut naga. Ia memanjat dari dasar danau yang kering, mengguncang tubuhnya. Rasanya seperti melepaskan kulit, mengibaskan cangkang pecah-pecah yang tak terhitung jumlahnya.
Akhirnya, tubuhnya yang berwarna giok terungkap, sisiknya yang seukuran telapak tangan bersinar di bawah sinar matahari. Ia mempunyai tubuh yang panjang dan indah dengan 4 kaki, kepala kuda dan ekor ular. Yang paling menarik perhatian adalah 2 tanduk runcing di kepalanya. Tidak seperti tanduk naga, tapi agak mirip. Xiao Hu membuka mulutnya, meong. Ia berevolusi menjadi naga, dan terlihat seperti naga. Petik 2. Lain kali dia menerobos evolusi, dia akan dapat sepenuhnya melarikan diri dari dunia fana. Kata Jiaolong berarti jiao dan naga. Hanya dengan menjadi binatang purba sejati, seekor naga, seseorang dapat menjadi naga sejati. Raungan naga terdengar terus-menerus, bergema ke segala arah. Aduh, aduh, fiu. Para makhluk roh meraung satu demi satu, mereka berlutut dengan hormat ke arah naga dan menundukkan kepala arogan mereka. Mereka menyembah yang paling kuat, raja dari klan binatang spiritual. Ini adalah hal yang besar dan membahagiakan bagi para makhluk roh, tetapi tidak bagi umat manusia. Ada campuran rasa takut dan keserakahan di wajah mereka, tapi mereka semua masih memiliki perasaan untuk mundur tanpa ingin mati. Ketika dia melihat naga itu menghujani binatang spiritual itu dengan berkah, dia berhenti dan menatap lurus ke arahnya. Pada saat ini, salah satu elang darah membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata manusia. Tuan Jiaolong, kami bersedia membunuh semua manusia yang menghalangi dan berkorban untuk merayakan kesuksesan Anda. Betul sekali, peristiwa besar harus dirayakan. Binatang spiritual lain dalam bentuk monyet menggaruk bagian belakang kepalanya dan membuka mulutnya untuk berbicara. Mendesis, orang-orang yang tamak akhirnya ketakutan, dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Makhluk roh terkemuka ini benar-benar dapat berbicara bahasa manusia. Mereka adalah makhluk roh tingkat 9, raja dari makhluk roh. Jika mereka ingin membunuh mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Ini sudah berakhir, tapi Jiaolong menggelengkan kepalanya, saya akan pergi ke tingkat menengah dan ketiga untuk berlatih. Keluar saja dari sini, lebih baik tidak melakukan hal-hal jahat. Tidak mudah bagi makhluk spiritual untuk menerobos dalam latihan. Jika mereka melakukannya hal-hal jahat, amalan dan masa hidupnya akan rusak. Semakin kuat makhluk spiritualnya, semakin kecil keinginannya untuk melakukan pembantaian, tetapi tidak ada yang absolut di dunia ini. Kecuali naga, raja makhluk roh ini jelas kejam dan kejam. Naga itu mengibaskan ekornya dan meminta raja makhluk roh untuk mundur bersama makhluk roh mereka. Ia berbalik dan berhenti di depan Jun Jiu dalam 2 langkah, seperti ular. King Jun menahan seluruh auranya sehingga Jiaolong tidak bisa merasakannya. Jiaolong menunduk dan mengangguk pada Jun Jiu. Jiaolong berkata, saya ingat Anda, terima kasih. Andalah yang membantu saya berhasil mengembangkan Jiaolong. Petik 2. Jiaolong mengacu pada Yudi Niang. Itu mengandalkan anggur giok yang menetes yang ditukarkan Jun Jiu dengannya untuk berhasil menembus level terakhir. Setelah terobosan kecil, ia meninggalkan tanah airnya dan datang ke gunung 10.000 binatang untuk berlatih. Ini memberinya kesempatan untuk berevolusi menjadi seekor naga. Jiaolong selalu mengingat Jun Jiu dan sangat berterima kasih. Kita baru saja membuat kesepakatan, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku bahkan belum mengucapkan selamat atas terobosanmu, kamu sudah menjadi anggota klan naga, kata Jun Jiu. Sebaliknya, jika Jun Jiu tidak bersedia memberikan Yudi Brew, maka tidak akan ada peluang. Naga itu bersyukur, ia memandang Jun Jiu dan membuka mulutnya dan mengeluarkan bola cahaya di depan Jun Jiu. Jun Jiu tidak menjawabnya, mengangkat alisnya dan bertanya, apa ini? Napas naga. Aku mengumpulkan seluruh kekuatanku untuk membentuk napas naga. Itu dapat melindungimu dari serangan dari alam Raja Roh. Jika kamu gunakan untuk memukul, kamu juga dapat membunuh Raja Roh. Ini hadiahku untukmu, terimalah. Jiaolong tidak berbicara, tetapi sebuah pesan muncul di benak Jun Jiu. Ia pada dasarnya cerdas, dan menjadi lebih cerdas setelah sebuah terobosan. Karena Jun Jiu adalah seorang dermawan, dia tidak dapat menyakiti dermawannya. Jun Jiu tersenyum dan mengambil hadiah dari Jiaolong. Setelah melihat Jun Jiu menerimanya, Jiaolong mengangguk ke arah Jun Jiu lagi. Kemudian ia menoleh dan menengadah ke langit dan mengeluarkan auman naga. Tubuh naga itu bergetar dan membubung ke langit, terbang menuju pancaran cahaya. Samar-samar mereka seperti melihat pintu emas di balik cahaya itu. Pintunya sedikit terbuka, dan naga itu terbang masuk.
Setelah pintu ditutup, cahaya di langit meredup dan menghilang dengan cepat. Jiaolong pergi ke dunia tingkat ketiga tengah. Tadinya dikatakan akan mencapai level ketiga, tapi sekarang sudah pergi. Junjiu menoleh ke belakang dan melihat semua orang di sekitarnya, termasuk makhluk roh di seberang danau kering, menatapnya dengan mata hijau. Kekayaannya tidak boleh dibeberkan, apalagi hadiah dari Jiaolong. Selama naga ada di sini, orang-orang dan makhluk spiritual ini tidak berani melakukan kesalahan. Tapi sekarang naga itu telah pergi, ini adalah level ketiga, dan naga itu tidak dapat kembali dengan mudah. Tiba-tiba, orang-orang yang tamak dan makhluk spiritual yang diidam-idamkan mengepung Junjiu. Mereka berjalan perlahan karena takut pada King Jun. Jurus teknik roh pedang King Jun barusan terlalu kejam dan menakutkan. Mereka harus takut. King Yu tersedak dan mengeluarkan pedang bayangan darah, dan mencibir, jika kita bertarung, kita mungkin tidak takut dengan anjing-anjing serakah ini. Itu benar, ayo kita bertarung segera. Fu Linzan mengangkat sudut mulutnya, cukup bersemangat. Dia telah mencapai terobosan dalam kekuatannya, dan dia belum menguji kekuatannya sendiri. Ini adalah kesempatan bagus. Namun, saat Junjiu hendak menjawab, seseorang tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Junjiu berbalik dan menatap mata King Jun. Yang terakhir berkata, tidak ada gunanya berjuang keras. Jangan buang waktu, ayo lari. Hah, sebuah kekuatan yang tak tertahankan datang dari pergelangan tangannya dan dia menarik Junjiu menjauh dan lari. Dia tertegun, semuanya berlari, kejar. Seseorang berteriak untuk membuat semua orang kembali sadar. Dapatkan harta karun itu milik semua orang. Teriak pria tak tahu malu itu, menghunus pedangnya dan mengejar Junjiu dan King Jun. Dengan satu panggilan dan 100 tanggapan, tidak hanya manusia tetapi juga makhluk spiritual mengejar Junjiu ke arah dia pergi. King Yu dan yang lainnya hendak mengejar ketika mereka menerima pesan dari Junjiu. Dia berkata, saudaraku, kamu berlari ke arah yang berlawanan dengan kami. Jangan sampai dihalangi. Petik 2. Biarkan mereka berlari ke arah yang berlawanan. Pada saat ini, mereka bersama orang itu, tangkap mereka. Seseorang menatap King Yu dan yang lainnya, dan segera bergegas mendekat dengan pedang terhunus. Bayangan kecil itu muncul dan bertambah besar, lalu menatap semua orang. Cepatlah dan aku akan mengajakmu berlari. Oke, mereka semua melompat ke punggung Xiao Ying. Xiao Ying melompat dan menghilang dari pandangan manusia serakah secepat angin. Mereka tidak bisa diblokir, kalau tidak mereka akan menahan Junjiu. Di sisi lain, Junjiu membiarkan King Jun menariknya untuk berlari, sedangkan Xiao Wu digendong begitu cepat hingga ia hanya bisa berbaring dan memeluk leher Junjiu agar dirinya tidak terlempar. Junjiu dan Xiao Wu memiliki pemikiran yang sama di benak mereka, King Jun ini tidak mengambil jalan yang biasa. Bab 508, King Jun menarik Junjiu dan berjalan melewati hutan, dengan cepat menyingkirkan orang-orang dan makhluk spiritual yang mengejarnya. Junjiu menarik King Jun kembali dan berkata, kami telah menyingkirkan mereka. Kamu bisa berhenti. Petik 2. King Jun berhenti, tapi dia tidak melepaskan tangannya yang memegang pergelangan tangan Junjiu. King Jun berbicara dengan suara pertapa dan menyenangkan, lebih aman jika kita pergi lebih jauh. Petik 2. Kalau begitu biarkan aku pergi, dan aku akan berjalan sendiri. Junjiu menunduk dan menjabat tangannya. King Jun menunduk, lepaskan tangannya setelah mengeluarkan suara. King Jun ada di depan, dan Junjiu menatap King Jun dengan mata menyipit dari belakang. Xiao Hu terbaring lelah di bahu Junjiu, terengah-engah. Tadi ia berlari sangat cepat, namun ia tidak berani mengaitkan Junjiu dengan cakarnya karena takut menyakitinya, jadi ia hanya bisa menggunakan bantalan dagingnya untuk menahannya dengan susah payah. Perjalanannya mungkin cukup melelahkan. Anda bertanya pada Xiao Wu mengapa dia tidak melompat turun dan melarikan diri. King Jun sangat cepat, dia takut dibuang. Sekarang berbaring di bahu Junjiu dan menatap King Jun, Xiao Wu diam-diam bergumam kepada Junjiu di dalam hatinya, Tuan, King Jun ini benar-benar aneh. Petik 2. Ya, Junjiu setuju. King Jun jelas memiliki kekuatan untuk berjuang keluar dari pengepungan. Tapi dia memilih untuk membawanya bersamanya dan memilih untuk melarikan diri bersama. Tampaknya dia tidak dapat dipisahkan darinya sejak dia muncul di tempat kejadian. King Jun tidak pernah menyembunyikan bahwa tujuannya adalah dia. Aneh, kenapa dia melakukan ini? King Jun di depan tiba-tiba berhenti, untungnya Junjiu bereaksi cepat dan berhenti, kalau tidak dia akan menabrak punggung King Jun.
King Jun berbalik dan menatapnya dengan tenang dan berkata, "Ada yang ingin kau tanyakan padaku?" Dia memahaminya. Jun Jiu tidak terkejut. Dia mengangkat bibirnya dan berkata dengan bercanda, "Kamu juga bisa melihatnya. Mengapa kamu tidak menebak apa yang ingin aku tanyakan padamu?" Petik 2. Dihadapkan dengan pertanyaan retoris Jun Jiu, King Jun tidak menunjukkan gejolak emosi yang jelas pada pertanyaannya, menghadapi. Matanya berkedip, dan senyuman penuh kasih sayang muncul di wajahnya. Itu terlalu cepat, Jun Jiu tidak melihatnya dengan jelas. King Jun berbalik dan mengucapkan beberapa patah kata. "Saya suka merahasiakannya." Maksudnya adalah dia tahu apa yang ingin ditanyakan Jun Jiu. Perasaan mengabaikan topik dan hanya sekedar basa-basi membuat Jun Jiu frustrasi. Melihat King Jun mengambil langkah untuk pergi lagi, mata Jun Jiu menjadi gelap. Dia mengangkat tangannya dan menggenggam bahu King Jun, menariknya ke belakang, lalu mendorong. "Tunggu." Punggung King Jun menempel pada batang pohon. Jun Jiu maju selangkah lagi dan meletakkan tangannya di bahu King Jun dan menekan batang pohon. Melihat King Jun berbalik ke samping untuk pergi, Jun Jiu buru-buru mengangkat tangan kirinya untuk menghentikan King Jun. Dengan cara ini, King Jun sepenuhnya dikelilingi olehnya dan tidak dapat melarikan diri. Namun, karena perbedaan ketinggian, Jun Jiu harus berjinjit untuk menjebak King Jun dengan lebih baik. Jurus ini disingkat bidong. Tindakan Jun Jiu barusan memaksa Xiao Wu melompat turun dan jongkok ke samping. Ketika dia mendongak dan melihat pemandangan ini, Xiao Wu diam-diam menutupi wajahnya. "Untuk apa ini? Itu akan membuatku berpikir salah." Jun Jiu tidak memperhatikannya sama sekali, dan dia menatap King Jun dengan mata dingin dan tajam. Jun Jiu bertanya, "Apa maksudmu dengan menjaga rasa misteri?" King Jun tidak menjawab. Jarak antara dia dan Jun Jiu sangat dekat, dan dia menundukkan kepalanya. Berulang kali untuk memperkecil jarak di antara mereka. Dahi ke dahi, hidung ke hidung. Sudut mulut King Jun sedikit terbuka, dan dia berkata, "Dengan cara ini kamu bisa terus menatapku." Karena dia memiliki rasa misteri, dan karena Jun Jiu tidak dapat mengetahui identitasnya, dia akan selalu menatapnya dan periksa dia. Apa yang tadinya merupakan perilaku normal ternyata menjadi sangat ambigu dari mulut King Jun. Mata Xiao Wu melebar, godaan yang sangat mewah. Leng Yuan berdiri jauh dengan punggung menghadap, dan dia menghela nafas pelan. "Tuan, dengan kemampuan menggodamu, Nona Jun akan segera menebak bahwa itu milikmu." "Milikmu." Lagi pula, satu-satunya yang berani menggoda Jun Jiu seperti ini tanpa dipukuli sampai mati adalah tuannya. Mengikuti kata-kata King Jun, arus hangat yang ambigu membelai wajahnya, mengeluarkan semburan arus listrik kecil yang berhembus ke kulitnya, dan kemudian arus listrik menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa mati rasa. Jun Jiu berkedip, menatap King Jun untuk waktu yang lama, lalu menarik tangannya dan melangkah mundur. Namun, dia mundur setengah langkah, dan tangan kanannya ditangkap oleh King Jun. Jun Jiu mengerutkan kening, "Lepaskan." King Jun segera melepaskannya, bukan untuk membuat Jun Jiu semakin sedih. Tapi kenyataan bahwa dia bertindak seperti ini membuat Jun Jiu semakin frustrasi. Jun Jiu mendengus dingin dan mundur 3 langkah. Dia menatap King Jun dan membuka mulutnya. "King Jun, lebih cepat atau nanti aku akan mengetahui identitasmu yang sebenarnya dan mengetahui tujuanmu yang sebenarnya. Anda bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi Anda tidak bisa menyembunyikannya dari saya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mengetahuinya?" King Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang harus dilakukan? Jun Jiu merenung sejenak, lalu mengangkat matanya untuk melihat ke arah King Jun. Ada kegelapan dan kelicikan di matanya. Jun Jiu mengerutkan bibirnya, "Kamu tampan, kamu bisa jangan sia-siakan. Jika kamu jahat, lakukan pada gadis itu terlebih dahulu lalu bunuh dia. Jika kamu baik, tangkap aku dan jadilah budakku." Petik 2. Gelombang. King Jun tidak marah sama sekali, tapi tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Jun Jiu dengan serius, mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan menunggu." Petik 2. Jun Jiu salah langkah. Mengapa dia merasa bahwa dia tidak mengancam King Jun, tetapi dia akan menderita kerugian? Apa yang terjadi? "King Jun, bagaimana kalau kita terus berjalan?" Jun Jiu hendak menjawab, tapi disela oleh bunyi bel yang menyebar ke segala arah. Jun Jiu dan King Jun sama-sama mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Lonceng berbunyi dari segala arah, dan mereka tidak yakin di mana loncengnya berbunyi. Segera setelah itu, terdengar suara yang familiar dan menjijikkan.
Semua murid ras binatang pergi ke 18 pegunungan 10.000 binatang untuk berkumpul bersama. Petik 2. Semua murid Bisai pergi ke 18 pegunungan 10.000 binatang untuk reuni. Petik 2. Semua murid Bisai akan pergi ke pegunungan 10.000 binatang ke-18 untuk reuni. Suara itu diulang sebanyak 3 kali, memberitahu mereka untuk pergi ke pegunungan 10.000 binatang ke-18 untuk reuni. Junjiu mengerutkan kening dan menatap King Jun, 18 10.000 pegunungan binatang. Xiao Hu berkata, aku tahu. Xiao Hu pernah memberitahuku bahwa setiap gunung di Gunung One Bis memiliki nomor. Gunung ke-18 berada di tenggara, yang seharusnya berjarak 1 hari perjalanan dari kita. Tapi mengapa kamu ingin pergi ke sana untuk temui aku? Aku ingat kompetisi binatang buas akan berakhir setengah bulan lagi. Junjiu tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak tahu mengapa pemberitahuan mendadak seperti itu datang. Dan Du King memberitahunya secara pribadi. Indra keenam memberitahu Junjiu bahwa pemberitahuan ini bukanlah hal yang baik. Potong bagian awal dan akhir, tanpa menyebutkan alasan atau akibat. Itu sangat sulit sehingga mereka tidak punya pilihan, dan bahkan tebakan pun tidak memiliki sumber untuk menebak. Apakah kita akan pergi? Ayo pergi, kata Junjiu dan King Jun secara bersamaan. Pertanyaannya adalah tentang Junjiu, dan itu pasti King Jun. King Jun terus menjelaskan, lebih baik pergi dan melihat-lihat, agar tidak terjebak dalam kesalahan. King Jun mengingatkan Junjiu agar tidak tertangkap oleh Du King. Tapi Junjiu sekarang mengenakan pakaian pria, jadi Du King tidak akan tahu itu dia. Tapi untuk berjaga-jaga, dan untuk memeriksa situasinya, Junjiu segera memutuskan untuk pergi ke sana dan melihat-lihat. Dia melambai pada Xiao Hu. Xiao Hu berjalan dengan langkah kucing dan menggosokkannya ke tangan Junjiu. Junjiu tersenyum dan menepuk kepalanya. Kalau begitu biarkan Xiao Hu yang memimpin. Mari kita lihat trik apa yang Du King mainkan. Petik 2. Meo. Oke. Xiao Hu melompat ke depan untuk memimpin. Junjiu dan King Jun mengikuti. King Yu dan yang lainnya pasti sudah mendengarnya, dan mereka kebetulan pergi ke sana untuk bertemu lagi. Bab 509, di Gunung Zuji, Du King memberitahu Li Hongchang dan Li Ding rencananya. Dia berkata, ketua istana ini telah menghukum Qiu Jian dan Qiu Linger, tapi saya belajar sesuatu dari mereka. Ini adalah masalah penting dan harus campur tangan dalam kompetisi binatang buas. Masalah ini memerlukan persetujuan dari kedua kepala istana. Li Dinghe melirik ke arah Du King, namun tidak berbicara. Dia tetap diam. Li Hongchang pertama kali menatap Du King dengan curiga. Dalam cinta, dia tidak menyukai pria yang telah merebut hati putrinya. Bahkan jika dia adalah penguasa istana. Yuli, Du King mengambil setengah kendali rumah Tai Huang dari dia dan Wan Liangzi. Orang ini bukan orang baik, jadi kamu harus berhati-hati. Li Hongchang bertanya dengan serius, apa yang terjadi dalam kompetisi binatang buas? Tidak apa-apa. Petik 2. Ya, menurutku itu terlihat normal. Li Yunsu memandang Junjiu dan nama yang lainnya muncul di batu besar sambil tersenyum, bibirnya sangat bahagia. Dia menatap Du King lagi, dengan tatapan curiga yang membuat semua orang bingung. Li Hongchang senang putrinya akhirnya tidak menyukai Du King. Lainnya adalah thriller. Li Yunsu telah mengagumi Du King selama bertahun-tahun, dan sekarang dia bersaing dengannya. Apakah benar? Du King juga marah. Bahkan jika Li Yunsu ingin menarik perhatiannya seperti ini, itu keterlaluan. Dia mengakui bahwa Li Yunsu menentangnya pada awalnya, yang membuatnya terkejut, dan dia menatap Li Yunsu beberapa kali lagi. Tapi bagaimana jika Li Yunsu mengira dia akan jatuh cinta padanya? Mimpi yang penuh angan-angan. Du King tidak puas dan berkata, masalah ini sangat penting. Qiu Jian dan Qiu Linger melihat seorang murid yang bukan istana Tai Huang dalam kompetisi binatang buas, dan mereka dilukai oleh orang itu. Mereka menggunakan susunan teleportasi untuk kembali, dan juga disakiti oleh orang itu. Berapa banyak orang yang memaksaku melakukan ini? Du King mencoba membersihkan namanya untuk Qiu Jian dan yang lainnya, atau dengan kata lain, dia mencoba membersihkan namanya. Tidak mungkin orangnya melakukan pelanggaran. Meskipun ada alasannya, untuk menjaga aturan istana Tai Huang, saya tetap menghukum mereka. Namun, campur tangan orang luar ke dalam kompetisi binatang sangatlah penting dan harus segera ditangani. Dan jika hal semacam ini menyebar, itu akan merusak keagungan istana Tai Huang kita, atau jangan biarkan semua orang mengetahuinya.
Kata-kata Dugu King berhasil membuat Li Hongchang mengingatnya, dan Li Yunsu pun menjadi khawatir. Mereka mempercayai kata-kata Dugu King. Bertarung dalam game binatang buas adalah hal yang normal, tetapi jika orang luar berpartisipasi, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Li Hongchang mengerutkan kening dan menatap Dugu King, lalu apa yang Tuan Dugu ingin lakukan? Petik 2. Biarkan semua orang berkumpul di Gunung 10.000 Binatang ke-18. Kami akan mengirim orang untuk memeriksanya. Mereka yang ditemukan memiliki identitas yang salah akan ditangkap dan diinterogasi, kata Dugu King, dan hendak memberitahu penjaga perak yang memerintahkannya untuk mengambil tindakan. Tapi Li Hongchang menghentikannya, dan Li Hongchang berkata, tidak. Aturan kompetisi binatang yang berusia ratusan tahun tidak akan pernah membiarkan kita ikut campur. Sekali kita ikut campur, mengubah sifat kompetisi binatang akan menghancurkan niat asli dari Yang Maha Kuasa. Omong kosong apa perkasa, Dugu King merasa jijik di hatinya, tapi wajahnya tetap lembut dan anggun, yang tidak merusak citranya. Mata Dugu King berbinar, dan dia menyarankan sambil terkekeh, Tuan Istana Li benar, aturan adalah aturan, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Lalu mengapa tidak, kami masih membiarkan mereka pergi ke Gunung 10.000 Binatang ke-18 untuk bertemu, dan tunggu sampai mereka sampai di sana, buat formasi untuk menjebak mereka, lalu kirim mereka perintah untuk mencari orang luar. Saran Dugu King membuat Li Hongchang berpikir tidak apa-apa. Tapi dia tidak langsung setuju, tapi berbalik bertanya pada Li Ding. Li Ding tidak berkata apa-apa dan menatap Dugu King. Apakah tujuan Dugu King benar-benar untuk menangkap orang luar? Mereka yang bisa memasuki Gunung 10.000 Binatang melakukannya melalui susunan teleportasi di depan mereka, bagaimana mereka bisa tertipu? Selanjutnya, Li Ding curiga Dugu King merintis untuk Qiu Jian dan yang lainnya. Kedua dan terpenting, Dugu King kemungkinan besar akan menangkap Jun Jiu. Tuan Li, mohon pikirkan baik-baik. Jika Anda menunda lebih lama lagi dan membiarkan orang luar melarikan diri, bukankah itu akan menjadi tamparan bagi Istana Tai Huang kita? Mungkin orang-orang itu dikirim oleh Istana Iblis. Dugu King tiba-tiba menyebut Istana Iblis membuat Li Ding dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Sebelum Li Ding dapat berbicara, Li Hongchang langsung menyetujuinya. Baik, Tuan Dugu, ayo kita lanjutkan dan lakukan. Kita harus menangkap orang itu dan menginterogasinya dengan ketat. Petik 2, serahkan padaku, jangan khawatir. Cukup bagi 2 dari 3 penguasa istana untuk menyetujuinya. Dugu King tidak perlu menunggu persetujuan Li Ding, dia berbalik dan memberi perintah kepada pengawal perak. Memunggungi mereka, mata Dugu King bersinar dengan kabut. Orang luar apa, yang ingin dia tangkap adalah Jun Jiu. Intuisi Dugu King memberitahunya bahwa Jun Jiu pasti berada di Gunung 10.000 Binatang, dan dia pasti akan pergi ke King Yu dan yang lainnya. Dia baru mengetahui bahwa orang yang dikirim untuk mengikuti King Yu dan yang lainnya telah terbunuh. Mereka semua hanyalah sampah. Untungnya, dia masih meninggalkan sekelompok orang yang bersembunyi secara rahasia. Kali ini, biarkan mereka mengambil tindakan. Selama King Yu dan yang lainnya ditangkap terlebih dahulu, saya tidak percaya Jun Jiu tidak akan muncul. Mungkin Jun Jiu akan bersama King Yu dan yang lainnya sekarang, dan akan lebih baik jika menangkap mereka semua sekaligus. Setelah menatap Dugu King, Li Yunsu berbalik dan menatap Li Hongchang dan Li Ding dengan cemas, keduanya tampak tidak senang. Li Yunsu berkata setelah mempertimbangkan dengan cermat, "Ayah, kakek Li. Itu belum tentu Istana Iblis Bumi, itu hanya kecurigaan." Kecurigaan, tanda tanya, kalau begitu kita harus mengungkapnya. Istana Kaisar tidak boleh dinodai oleh Istana Setan Bumi. Li Hongchang tampak seperti pembunuh, kata Teng Teng, tetapi sakit hati melintas jauh di matanya. Melihat Li Ding lagi, dia menghela nafas dalam diam. Istana Setan Bumi, ... Inilah sebabnya Dugu King tiba-tiba memberitahu semua orang. Tapi tak satu pun dari mereka mengetahui kebenarannya. Setelah mendengar pemberitahuan itu, semua murid pergi ke Gunung Binatang ke-18. Dengan Xiao Hu memimpin, Jun Jiu dan King Jun mencapai 18 pegunungan 10.000 binatang dalam satu hari. Itu adalah gunung yang subur dan semarak. Ada banyak makhluk spiritual di gunung. Xiao Hu melepaskan sedikit tekanan harimau putih dan dengan mudah membiarkan Jun Jiu dan yang lainnya naik gunung. Tidak ada satupun makhluk spiritual yang berani menimbulkan masalah. Jun Jiu meninggalkan bekas untuk King Yu dan yang lainnya di sepanjang jalan.
Ketika mereka sampai di puncak gunung, Junjiu melambai dan menarik King Jun untuk bersembunyi terlebih dahulu. Junjiu berkata, kami sedang memeriksa situasinya, jangan maju. Oke, King Jun mengangguk. Setelah beberapa saat, orang-orang secara bertahap sampai ke puncak gunung. Para penyintas yang selamat sampai sekarang semuanya bergegas ke sini. Mereka mempercayai dan mengagumi kata-kata Dugu King, jadi mereka tidak waspada atau curiga dengan pemberitahuan Dugu King. Percakapan berubah dan mereka mulai membicarakan Junjiu dengan rakus. Nafas naga sangat berharga sehingga semua orang mendambakannya. Junjiu bisa mengatakan bahwa begitu dia muncul, orang-orang ini akan segera berkerumun seperti burung nasar yang berbau bangkai, dan menyambar dengan liar. Hei, itu analogi yang buruk. Junjiu menoleh untuk melihat ke bawah gunung dan berkata, kakak senior, mereka akan segera tiba. Saya tidak tahu apakah mereka berpisah atau masih bersama. Begitu Junjiu selesai berbicara, suara Dugu King terdengar. Dan semua orang mendengarnya. Dugu King berkata, Zhou Sai telah bercampur dengan mata-mata asing. Jika kamu menangkap mata-mata itu, kamu akan diberi hadiah besar. Jika kamu menangkap mata-mata itu, kamu akan menjadi yang terbaik di Bisai. Mata-mata itu adalah seorang wanita. Dia menculik King Yu, kakak laki-laki dari tunangan penguasa istana. Farke, Biyue segera berbalik dan menatap King Yu, semuanya tercengang. Dia sangat disayangkan berada bersama King Yu, dan semua mata berdarah dan tidak baik dari sekelilingnya tertuju padanya. Bab 510. Setelah berusaha keras untuk mendaki ke puncak gunung, Biyue hanya terengah-engah karena kelelahan saat mendengar kata-kata Dugu King. Segera setelah itu, beberapa tatapan tidak baik dan berbahaya tertuju padanya, dan Biyue menggerakkan mulutnya untuk mengutuk. Dia satu-satunya wanita yang bersama King Yu. Apakah dia mata-mata? Dia menculik King Yu. Apa-apaan? Tanpa memberi waktu pada Biyue untuk bereaksi, pria dan wanita mengelilinginya, mata mereka beracun dan berdarah, seolah mencoba mengupas kulit Biyue. King Yu buru-buru melangkah maju. Tunggu. Kamu salah paham. Aku tidak diculik, dan Biyue bukan mata-mata. Benar. Kita adalah rekan satu tim, bersama-sama. Bagaimana King Yu bisa diculik? Ini pasti seseorang kesalahpahaman. Mu Jingyuan mengerutkan kening dan melangkah maju untuk menjelaskan. Fu Linzan yang berada di belakangnya jarang berbicara. Dia memandang Fu Linsuang dengan curiga. Sesuatu yang salah. Kesalahpahaman. Ini adalah perintah dari Tuan Istana Dugu sendiri. Bagaimana bisa itu salah paham? Petik 2. Terlepas dari kesalahpahaman itu, tangkap mereka. Tuan Istana Dugu berkata bahwa siapapun yang menangkap mata-mata itu akan menjadi yang pertama dalam kompetisi binatang buas. Dengan cara ini suatu hal baik yang mudah tidak bisa dilepaskan. Pengepungan semakin mengecil, dan semua orang diliputi amarah. Wajah Biyue menjadi pucat, dia mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Biyue tiba-tiba berteriak, Tuan Dugu, tolong jelaskan dengan jelas. Saya adalah murid Guru Li, bagaimana saya bisa menjadi mata-mata? Petik 2. Hei, itu tidak pasti. Seseorang menunjuk ke arah Biyue dan mengejek, ada apa dengan mata-mata? Maukah kamu mengakui bahwa kamu adalah mata-mata? Kamu pasti sudah lama bersembunyi di rumah Tai Huang, tangkap dia. Petik 2. Kamu. Biyue sangat marah. Biyue, berhentilah berteriak, tidak ada gunanya. King Yu menarik Biyue. Dia diam-diam mengirim pesan kepada Biyue, ini adalah konspirasi Dugu King. Wanita mata-mata yang dia bicarakan bukanlah kamu, tapi adik perempuanku. Dia meminta kami datang ke Gunung Wanshu hanya untuk mencari adik perempuan kami. Biyue tidak beruntung. Tidak peduli dia atau siapapun itu, wanita manapun yang bersamanya akan dianggap sebagai mata-mata. Dalam perkataan Dugu King, tidakkah kamu melihat bahwa Dugu King tidak pernah berbicara lagi setelah mengucapkan beberapa kata itu? Dia hanya ingin semua orang salah paham. Saya lebih suka menangkap 1000 secara tidak sengaja daripada melepaskan satu pun. Mu Jingyuan, kita harus segera pergi dari sini. Pergi. Kami khawatir kami tidak akan bisa pergi. Fu Linzan mengeluarkan pedangnya, dan dia serta Fu Linsuang saling menatap ke arah orang-orang di sekitar mereka. Mereka menjadi sasaran, sulit untuk melarikan diri. Tuan, mereka dalam bahaya. Di atas pohon, Xiao Hu dengan gugup meraih dahan dan memiringkan kepalanya untuk melihat Junjiu. Junjiu memasang wajah dingin, menatap semua orang inci demi inci dengan mata dingin dan haus darah. Dia sedang mencari. Segera,
saya menemukannya. Jun Jiu dengan dingin memusatkan perhatian pada beberapa orang yang bersembunyi di tengah kerumunan. Dia yakin bahwa orang-orang ini adalah kaki tangan Dugu King, pengawal perak. Melihat King Jun ke samping, Jun Jiu berkata, apakah kamu melihat orang-orang itu? King Jun mengangguk, ya, kamu ingin aku membunuh mereka? Tidak, bunuh orang-orang di sekitar mereka. Jun Jiu berkata dengan berdarah dingin dan kejam. Ketika orang-orang serakah ini mengarahkan pedang mereka ke bangsanya, kematian mereka akan datang. Jun Jiu melirik King Yu dan yang lainnya lagi, dan dia berkata kepada Xiao Wu, lanjutkan dan bersihkan jalan. Sekarang, lakukan. Sambil berjinjit, Jun Jiu dan Xiao Wu bergegas menuju King Yu dan yang lainnya, yang lain, satu demi satu. Pada saat ini, King Juntong mengangkat matanya untuk melihat orang-orang yang baru saja disebutkan Jun Jiu. Seni roh pedang di mata mereka tidak lebih dari pandangan atau pemikiran di pihaknya. Serang pada saat yang sama. Beberapa jeritan terdengar, dan darah berceceran. Suara Jun Jiu yang dalam dan tidak bisa dibedakan berkata, mereka adalah kaki tangan mata-mata, bunuh mereka, kalau tidak semua orang akan mati. Tiba-tiba terdengar teriakan, dan orang-orang di dekatnya berlumuran darah di wajah mereka. Mereka berbalik dan langsung melihat pria itu berdiri di antara mayat-mayat yang berjatuhan. Darah di tubuh mereka begitu kental hingga membasahi pakaian mereka, dan pedang di tangan mereka juga berlumuran darah. Merekalah yang membunuh orang-orang ini. Suara itu terdengar lagi, mereka juga mata-mata, kenapa kamu masih berdiri di sana? Suara ini sepertinya memiliki kekuatan menyihir, dan semua orang tidak bisa tidak mempercayainya. Mereka semua berbalik dan berlari ke arah mereka dengan pedang di tangan. Pengawal perak Dugu King masih ingin menjelaskan, tetapi orang-orang serakah ini bahkan tidak mempercayai penjelasan Biyue, jadi bagaimana mereka bisa mempercayainya? Penjaga perak Tuan Dugu, ayolah, berbohong dan melebih-lebihkan. Ini adalah kompetisi binatang buas, dan hanya murid istana Tai Huang yang dapat berpartisipasi. Lupakan mata-mata, bagaimana pengawal perak bisa datang? Adegan tiba-tiba menjadi kacau, dan teriakan pembunuhan terdengar keras. King Yu dan Biyue tercengang, situasi menjadi seperti tornado, begitu cepat. Pada saat ini, Fu Lin Suang mendongak, Mo Yue. Dia memanggil nama samaran Jun Jiu. Jun Jiu berdiri di depan mereka, mengangguk kepada mereka dan berkata, ikut aku cepat. Keluar dari sini. Mereka tidak bisa menahan nafas lega ketika melihat Jun Jiu, dan segera mengikuti Jun Jiu dan pergi di sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada Xiao Wu yang membuka jalan di depan mereka, secara logika, seharusnya mudah bagi mereka untuk pergi. Namun konspirasi Dugu King tidak pernah hanya satu langkah, ia curiga dan sebuah konspirasi memerlukan beberapa tindakan. Hal ini terlihat saat dia menyerang Jun Jiu. Tepat ketika mereka hendak mencapai kaki gunung, kekuatan spiritual mereka tiba-tiba berfluktuasi, dan sebuah formasi muncul dari tanah, membuka tirai tipis dan mengelilingi seluruh 18 pegunungan 10.000 binatang. Jun Jiu mengedarkan kekuatan spiritualnya, mengangkat tangannya dan menyerang Bai Yue dengan pedangnya, tetapi formasi tersebut tidak mampu melakukannya. Wajah Jun Jiu menjadi gelap dan dia berhenti. Pengawal perak hanya ingin menunda langkah mereka, dan formasi ini adalah langkah selanjutnya. Semuanya terjebak di 18 pegunungan 10.000 binatang, tidak bisa pergi, sampai Dugu King berhasil dalam konspirasinya. Dugu King, Jun Jiu diam-diam menggertakkan giginya. King Jun mengikuti di akhir, dan melihat tirai tipis menutupi formasi dengan jijik. Tetapi ketika dia melihat ke arah Jun Jiu, matanya berkedip-kedip gelap, dan King Jun berkata, kami terjebak dan tidak bisa keluar. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk bersembunyi? Saran Biyue, Dia berkata, para petinggi cemburu. Cepat atau lambat mereka akan menemukanku. Kesalahpahaman telah terbentuk dan tidak dapat dijelaskan, jadi aku hanya bisa bersembunyi. Yang terbaik adalah kalian semua berpisah dariku. Mungkin, jika kita berpisah, hanya kamu satu-satunya. Bisakah kamu menghadapi kelompok pembunuh gila itu? King Yu berkata, kamu disalahkan karena adik perempuanku. Kami tidak bisa membiarkanmu mati. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita bersama, targetnya terlalu besar. Biyue mengerutkan kening dengan cemas. Jun Jiu melirik mereka dan tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang salah. Dia bertanya, berapa banyak poin yang Anda miliki?
Semua orang memeluk poin mereka, tetapi mereka tidak memiliki banyak poin. Pada akhirnya, Junjiu mendapatkan poin terbanyak. Mereka memandang Junjiu, bingung kenapa Junjiu tiba-tiba bertanya tentang poin. Junjiu mengerutkan bibirnya dengan dingin, dan cahaya haus darah muncul di mata Junjiu. Dia berkata, dengan kata lain, ini adalah arena bagi kita untuk berlatih dan menguji kekuatan kita, bukan? Setiap orang yang datang akan dibunuh. Bersambung.